masih sampai detik ini masih Pioli out, Mek. Karena Selamat malam pencinta sepak bola, podcast Bola Warung Kopi kali ini kembali lagi. Nah, kali ini kita akan lebih membahas tentang AC Milan ya, karena kebetulan kita berdua adalah fans AC Milan. Jadi nanti mungkin sedikit bias ya, karena ya namanya kecenderungan fans akan sedikit objektif, sedikit subjektif. Jadi ya kita nikmatin aja, namanya juga ngobrol sepak bola. Oke, yang seperti kita tahu, Serie A sudah masuk ke pekan ketiga dan sebentar lagi akan memasuki ke pekan 4, 5, dan seterusnya. Nah, dari 3 pekan atau 3 pertandingan, AC Milan cukup menunjukkan tajinya karena berhasil mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, sedangkan lawan-lawannya, ya beberapa klub memang ada juga yang 7 poin, tapi cukup menarik. Nah, kita akan bahas satu-satu dulu. Nah, yang pertama kita akan bahas performa nih, Mas Ginanjar. Nah, dari 3 pertandingan ini, Milan itu 2 pertandingan menguasai pertandingan. Ada 60% dari segi posisi ya. Dan pertandingan kedua, bahkan walaupun imbang lawan Atalanta, itu penguasaan bolanya cukup bagus. Namun, kemarin ketiga melawan Bologna, walaupun menang 2-0, baru kali ini posisinya kalah dan pasnya atau umpannya itu ya sedikit kalah walaupun tidak terlalu jauh. Gimana menurut dari 3 pertandingan ini melihat hasil yang didapatkan oleh AC Milan? iya, Mek. Kalau buat AC Milan sih so far so good ya. Jadi sebagai fans sebenarnya cukup senang dengan performa yang sekarang. Cuma memang belum puas aja sih, karena memang termasuk di bursa transfer kan kita termasuk nggak terlalu banyak datengin pemain ya, Mek. Tapi yang aku amazed ya dari Maldini sama Masara ini, mereka tuh kayak apa ya? Pioli kan bukan tipe pelatih yang minta pemain ya, Mek. Betul. Pioli kan enggak, bukan bukan tipe yang aku harus A, harus si B, C gitu kan enggak gitu. Dia Pioli kayak itu anak butuh, baik, terima padanya pemberian orang tua. iya, walaupun mungkin dalam tanda kutip ya, aku kan dari dulu kan sama kamu kan kita agak kontra nih kalau masalah Pioli stay, Pioli out. Ya itu Jujur aja sampai bikin sampai detik ini bikin aku menarik masih Pioli diskusi. out. Ih, aku masih sampai detik ini masih Pioli out, Mek. Karena oke lah, tapi nggak boleh gitu juga sih, kayak tetap terima kasih ya, karena Pioli udah membawa Milan setelah sekian lama nggak merasakan gelar Serie A, kembali ngerasain gelar Serie A lagi itu. Tapi eh, di case dia sebagai seorang pelatih, eh, kalau menurutku ya, nah Iya, di sini yang cerdasnya Maldini sama Masara, dia tuh mereka tuh kayak ngerti gitu kebutuhan Pioli sebagai pelatih dengan formasinya yang sekarang. Pioli lebih sering pakai 5-2, 4-3-3, sorry, 4-3-3, tapi dengan dua jangkar, dengan dua defensive midfielder ya. Itu tuh iya. Kadang menurutku, juga berkembang menjadi 4-3-2-1. nah, kayak pinter sih Maldini sama Masara, adalah salah satu aktor yang cukup sukses ya, terutama jeli dalam melihat potensi pemain ya. Di pertandingan kemarin lawan Bologna itu Charles Jakarta Lahir itu mainnya bagus, Mek. Iya, Mungkin ya kamu lihat juga lah ya, ya biar kita gimana enak ngomongnya kontribusi dia. CDK ya. CDK ya, Ya betul. biar kayak ada itu yang gelandang satu timnya itu kan, satu negara maksudnya ya. Ya gitulah, CDK wah keren sih. Artinya gimana gitu si Maldini sama Mas Sarah ini nemuin bakat-bakat kayak gitu gitu.
dulu banyak yang meragukan kayak Fikayo Tomori, terus kemudian Kalulu, Wah ya Kalulu itu ya. Brahim Ya, Diaz kecil. dibuang sama Real Madrid, Theo Hernandez dibuang sama Real Madrid, ditemu sama Maldini sama Pasara dan dipoles di Milan jadi sesuatu gitu. Itu yang aku memang masih sampai dengan detik ini ya. Walaupun aku nggak ngerti transfer yang sekarang nih, CDK sama yang baru yang back yang dari mana? Salke. Lupa. Iya, udah dari Schalke. Itu nggak ngerti ya. Mudah-mudahan sih cukup berkualitas untuk membackup eh, tim yang sekarang udah ada ya. Dan satu lagi, tapi memang Pioli pinter juga milih pemain. Dia mau mengevaluasi eh, permainan di matchday pertama sama matchday kedua yang memang agak kurang berkembang. Terus kemudian CDK sempat main sebagai pemain pengganti di babak kedua pas melawan Atalanta kemarin imbang. Dan di pertandingan di match ketiga dia mau mainin CDK sebagai line up ya, starting line up ya. Dan itu keputusan yang bagus banget menurut gue. Nah itu yang mungkin eh, akhirnya Milan bermain cukup bagus saat lawan Bologna. Karena kalau kita evaluasi juga ya, memang kombinasi Leo Rebic sama Mesias itu memang sebenarnya masih masih belum bagus ya, masih masih amburadul lah bersamanya gitu. Cuma kemarin Rebic diganti Giroud, Leo masih sama Mesias, kemudian di belakangnya CDK, supportnya tetap ya Tonali sama Benacer. Itu tuh memang ya sejauh ini mungkin itu salah satu formasi terbaik ya yang sampai sampai dari pekan ke satu sampai pekan ketiga ini menurutku sih ini salah satu yang terbaik sih walaupun baru 3 kali ya walaupun baru 3 pertandingan ya tapi secara permainan secara kombinasi itu lebih hidup gitu loh daripada walaupun ketika pertandingan pertama bisa menang 4-2 tapi di pertandingan kemarin tuh kayak lebih ada nyawa aja serangannya beda banget sama ketika lawan Atalanta. Itu sih Nek, menurutku. Oke ya. Kalau dari saya sendiri ya. Saya tuh Tapi tetap Pioli out ya. bukan. Pioli itu kayak orang Jawa. Jadi yang paling penting suasana ruang ganti itu loh. Orangnya tuh nggak enakan gitu. Jadi suasana ruang ganti itu yang diprioritaskan. Jadi ketika dia apa namanya sudah memiliki skuad yang lengkap, lengkap dalam artian setiap posisi itu ada backupnya ya. Entah itu Hmm. berarti ada cadangannya. Entah itu winger kanan berarti minimal dua kan. Ada Mesias dan juga Schumacher. Nah, eh, Pioli itu kayak orang Jawa, dia nggak mau ada pemain bintang besar langsung masuk gitu loh. Jadi nggak enakan sama pemain yang sudah ada itu loh. Kalau belum ada yang beli pemain itu gitu. Jadi bagus ya di sepak bola modern itu yang saya suka itu gini, apa namanya? Apalagi yang Maldini ya, pembelian pemain-pemain muda dengan harga-harga yang pas ya. Mengingat beberapa klub besar ya sebelum pandemi tahun 2019 itu puncak dominonya adalah pembelian Neymar oleh PSG yang sampai 200 juta euro gitu kan. Jadinya efeknya berantai kan. Jadi seorang Harry Kane gitu minta di kalau mau ditebus 150 juta gitu. Dan banyak klub-klub Liga Inggris yang akhirnya beli pemain yang harganya di atas 50 juta itu pound sterling bukan euro ya. Jadi kalau di euro kan itu udah banyak sekali pemain yang harganya 80, 90 gitu. Nah, terjadi suatu hal unik ketika Milan mulai menyiapkan skuadnya itu dengan pemain-pemain yang harganya relatif dalam tanda kutip murah ya. Jika kita melihat Ya, harga pasaran dan juga menjaga kondisi ruang ganti dengan membatasi gaji-gaji main. Menurutku bahkan mereka sudah siap sebelum terjadi pandemi sehingga ketika terjadi pandemi mereka tidak kelimpungan ya, stabil. Nah, ini yang saya suka dari apa namanya Milan. Memang sepak bola itu untuk meraih trofi, tapi tetap aja sepak bola dijalankan dengan uang sehingga kestabilan antara uang, ruang ganti itu cukup menjadi prioritas jika kita ingin
membangun squad yang bagus, membangun tim yang bagus jika dari tim-tim yang bukan tim-tim kaya gitu kan ya. Karena sekarang kan banyak ya OKB nih, orang kaya baru, tapi ini klub kaya baru yang diakuisisi dengan Oh iya. tiba-tiba investnya banyak dan langsung membeli pemain gila-gilaan. Ini yang berdampak jadi pemain harganya naik ya, inflasi harga pemain. Nah, itu cukup merepotkan. Nah, terjadi pandemi, para klub-klub lain pasti sadar, wah ini strategi Milan itu menjadi strategi yang bisa dicontoh. Sehingga sekarang banyak sekali yang pembelian pemain dengan klausal-klausal opsi buy dan sebagainya. Nah, begitu. Itu yang saya suka dari Milan. Menikmati proses pembelian pemain dari yang murah-murah. Gitu. Nah, selanjutnya ini nih. Milan baru saja mendapatkan back ya, umur berapa ini? 21 tahun ya. Dan cukup tinggi 190 Hmm. itu dari Jerman gitu. Lucunya itu apa namanya? Gambarnya gini. Pagi-pagi ditelepon Maldini, mau nggak ke Milan gitu. Nah, back di dunia mana yang kalau ditelepon Maldini menolak gitu katanya. Maksudnya back muda gitu loh. Wah, yang nelfon itu legenda back dunia gitu ya. Jadi nggak mungkin menolak gitu. Ya, benar. Ya. Nah, untuk isu transfer lainnya itu adalah gelandang ya. Gelandang. Nah, karena budget yang menurut rumor-rumor hanya kisaran 10 juta euro, maka kemungkinan pemain yang akan diambil adalah atau yang didatangkan kurang lebih pemain-pemain masih muda. Dan untuk info transfer ya, yang itu ada hal unik ya. Jadi ada dua gelandang yang menjadi prioritas Milan. Uniknya dua-duanya itu dari Belgia dan dua-duanya itu berasal keturunan dari Kongo walaupun paspornya nanti Belgia. Dan yang satu umur 19 tahun, yang satunya lagi umur 22 tahun. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah memang Milan mencari gelandang yang dari Belgia ini akan membuat skuad kayak tahun dulu 90-an, trio Belanda ya. Gimana, Anjar? Iya, menurutku kalau kita ngomong transfer kan kita ngomong kebutuhan ya. Sejauh ini kehilangan Jesse itu kita butuh kalau kita pengen nggak ada pemain yang sama persis ya. Tapi Iya, kalau kita betul. ngelihat perannya, kita tahu kalau dia itu benar-benar cepat transisi dari menyerang ke bertahan, bertahan ke menyerang gitu kan. Dia bisa dari tadinya menyerang tiba-tiba ada di lini pertahanan paling belakang gitu. Nah, mungkin Milan butuh gelandang yang seperti itu gitu, yang punya fisik yang kuat, eh, bisa transisi dengan cepat gitu kan. Dan kalau kalau itu yang dibutuhkan, memang dua gelandang ini yang berpotensi. Walaupun kita juga masih tahu ya, eh, karena kan ini dua gelandang ini kan sebenarnya bukan gelandang yang punya eh, statistik yang mentereng juga gitu loh. Jadi kita juga masih meraba-raba nih gitu kan. Dan itulah pinternya Maldini gitu. Mereka bisa transfer seseorang untuk terutama ini ya, terutama setelah setelah ada transisi manajemen ya. Mereka Iya. punya strategi yang sangat bagus gitu. Dan itu sih yang memang kita sama-sama suka ya, kita sama-sama senang dengan strategi ini. Transfer entah dari mana, masih muda, nggak kedengeran namanya, sama sekali nggak populer, tapi tiba-tiba bisa bermain dengan sangat baik dan memang sesuai kebutuhan tim gitu. Dan aku rasa sih sejauh ini hampir semua transfer memang sesuai dengan kebutuhan tim ya. Dan mudah-mudahan termasuk gelandang yang akan nanti didatangkan sebagai pelapisnya Benasser dan Tonali itu memang sesuai lah dengan harapan seperti itu. Bisa menjadi pelapis sekaligus saing supaya mereka juga sama-sama berkembang. Oke, Mike. Oke. Ya, sekarang tanggal 30 Agustus ya. Artinya bursa transfer di Serie A itu tutup 2 hari lagi ya. Hari Kamis berarti ya. Sekarang itu hari Selasa ya. Nah, Rabu, hari Kamis tutup. Nah, eh, ini ada hal yang menarik ya, mengingat Piala Dunia diadakan di bulan November dan Desember. Dalam 15 hari ke depan, secara hitungan kalender, itu Milan akan bertanding 5 pertandingan. Yang artinya dari masing-masing
Dari masing-masing pertandingan itu jedanya hanya sekitar 3 hari. Main 3 hari, main 3 hari gitu. Nah, malam ini Milan akan menghadapi Sassuolo. Gitu, sehingga rotasi lah yang diperlukan ya, karena beberapa pertandingan ke depan cukup melawan tim-tim yang luar biasa. Ada Inter di hari Minggu, dan juga Liga Champions, leg pertama kan ya, lawan Salzburg, dan nanti ada, kalau nggak salah, ada pertandingan ke Napoli, entah itu ke-5 kayaknya, pekan ke-5. Nah, itu yang akan sedikit menjadi tantangan untuk Milan. Apakah mereka dengan skuad yang saat ini mampu menyelesaikan musim ini ya, musim 2022 2023 dengan baik, dan ya itu 2 minggu lebih beberapa hari akan menghadapi 5 pertandingan yang sangat-sangat krusial. Gimana pendapatmu? Ya, kalau dari transfer dulu ya. Transfer sih aku sih masih berharap tetap ada gelandang yang datang walaupun sisanya tinggal 2 hari ya. Dan sejauh ini kalau untuk transfer yang sudah ada itu sudah cukup memenuhi eh, kebutuhan tim ya. Mudah-mudahan cukup sih. Kalau untuk transfer itu kemudian untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ya ini memang salah satu yang terberat ya. Karena adanya Piala Dunia, jadi jadwal kita seperti Liga Inggris ya, bahkan Liga Inggris apalagi gimana Liga Inggris gitu ya, dia punya 3 kompetisi Betul. lokal gitu. Iya, kalau Serie A masih cuma punya 2 kompetisi lokal gitu. Jadi memang eh, ini yang harus Pioli lebih pintar lagi dalam eh, memilih pemain ya, untuk merotasi pemain gitu. Karena kadang-kadang rotasi pemain juga berpengaruh terhadap permainan tim gitu kan. Betul Kalau sekali. nggak pas, momentumnya bisa jadi malah merusak tim. Memang di sini kepintaran Pioli diuji kan. Iya, betul Mudah-mudahan sih sekali. lolos. Terutama, nah pertandingan nanti malam itu kan kita juga akan ngadepi Sassuolo ya. Iya, betul. Lawan Terus kemudian lanjut ke lawan Inter akhir pekan. Terus pekan depannya lawan Salzburg gitu kan. Ya mudah-mudahan sih rotasinya berjalan dengan baik. Oke, ya, terakhir nih, prediksi ini nanti malam. Oh, pede. Ya, 2-0 lah. Oke, 2-0, kalau saya 2-1 ya. Oke, kita lihat. Oke, terima kasih Ginanjar sudah menyempatkan waktu untuk membahas pertandingan AC Milan dan juga secara keseluruhan tentang AC Milan. Oke, terima Siap, Mas. kasih. Selamat